Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septi Nada Fakriyah, asal kelas dari 22C. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pencernaan. NPM saya yaitu 2213021059. Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, di dalam sistem pencernaan ini terdapat dua proses. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanik sendiri itu adalah proses perubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan. Dan proses kimiawi sendiri adalah pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Selanjutnya yaitu organ pencernaan. Di dalam pencernaan ada beberapa organ yang melibatkannya. Yang pertama yaitu mulut. Nah, pada mulut itu terjadi dua proses pencernaan, yaitu mekanis dan kimiawi juga. Mekanis yang terjadi dalam mulut adalah karena terjadinya gerakan-gerakan mengunyah, menghancurkan, dan menelan makanan. Sedangkan proses kimiawi yang terjadi dalam mulut adalah adanya komponen yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berada di mulut. Dan bagian-bagian mulut yang merupakan proses pencernaan yaitu pertamanya lidah. Lidah ini berfungsi untuk membantu mencampur, mengaduk, dan menelan makanan sebagai alat pengecap dan menghasilkan kelenjar ludah. Dapat dilihat pada gambar bahwa ludah di bagian sini itu merupakan lidah yang menghasilkan rasa pahit, lalu di bagian asam dan bagian sini adalah asin, bagian sini manis. Di sini juga ada otot lurik dan kelenjar lendir atau yang biasa disebut dengan mukosa. Selanjutnya yaitu gigi. Gigi merupakan pencernaan mekanis dan jenis-jenis gigi itu ada 3, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri sendiri mempunyai fungsi, yaitu memiliki satu akar yang berfungsi untuk memotong makanan. Sedangkan gigi taring itu berfungsi untuk menggoyak dan merobek makanan. Dan gigi geraham sendiri mempunyai fungsi yaitu untuk mengunyah makanan. Dilihat pada gambar bahwasanya di sini ada beberapa bagian gigi, yaitu ada mahkota, leher, dan akarnya. Dan mempunyai nama dan fungsi masing-masing. Contohnya di sini adalah email, di sini dentin, di sini pulpa, gusi, saraf, semen, celah, dan tulang. Selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Fungsi kelenjar ludah adalah mengkresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim petialin, atau biasanya disebut dengan mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, fungsi air liur itu ada 4. Beberapanya saya sebutkan yaitu membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membantu mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Di sini ada beberapa jenis-jenis kelenjar ludah. Yang pertama yaitu kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Selanjutnya yaitu ada kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus. Nah, kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang dari 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Di dalam kerongkongan atau esofagus ini terjadi proses pencernaan secara mekanis. Dan di dalam kerongkongan juga terdapat beberapa otot, yaitu 1/3 otot lurik, 2/3 otot polos di mana dindingnya tersusun atas epitel pipih berlapis. Dan pada kerongkongan juga terjadi gelak peristaltik. Selanjutnya, di sini adalah gambar tempat-tempat di mana di sini menjelaskan tentang bagian faring, kerongkongan, tenggorokan, relasi otot, makanan, kontraksi otot, relaksi otot lagi, kontraksi otot, dan lambung. Nah, selanjutnya ada lambung.
Lambung adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Nah, di dalam lambung ini terdapat proses secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis pada lambung dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Lalu, pencernaan kimiawinya dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Nah, struktur lambung itu ada 6. Yang pertama ada kardiak, yaitu di bagian lambung atas dekat jantung, fundus, bagian lambung dekat yang membulat, pilorus, bagian lambung bawah dekat usus, rugai, membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung, dan stiver esophageal katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Dan yang terakhir adalah sphincter pylorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Adapun fungsi-fungsi lambung manusia, yang pertama yaitu mengolah makanan, menyimpan makanan, pemilah zat berbahaya, dan menyerap zat yang baik bagi tubuh. Zat-zat pada getah lambung ada beberapa macam. Yang pertama yaitu asam lambung atau biasa disebut dengan HCl, yang gunanya untuk mematikan bakteri yang ada dalam makanan, mengubah sifat protein, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua ada enzim pepsin yang berfungsi untuk merombak protein menjadi pepton. Dan yang ketiga ada enzim renin, yaitu mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Dan selanjutnya adalah hormon gastrin yang berfungsi untuk merangsang sekresi getah lambung. Ini adalah beberapa bagian pencernaan yang dijelaskan oleh lambung. Selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus halus ini adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dengan lebar 25 mm. Di lambung terjadi pencernaan yang berupa pencernaan kimiawi, dan di lambung juga ada bagian-bagiannya, yaitu pertama duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum, usus kosong, dan yang ketiga itu ileum, yaitu usus penyerapan. Nah, proses kimiawi pada usus halus yang dimaksud adalah makanan dicerna oleh cairan berupa empedu, pankreas, usus yang mengandung banyak enzim, dan cairan tersebut membantu pencernaan kimia karbohidrat, lemak, polipeptida, dan asam nukleat dalam usus halus. Nah, ini adalah bagian-bagian usus halus. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari. Nah, ini berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Di dalam duodenum ini atau biasa disebut dengan usus 12 jari terdiri dari 2 saluran. Yang pertama saluran empedu dan yang kedua saluran pankreas. Saluran empedu berupa cairan empedu yang dihasilkan oleh hati berguna untuk mengemulsikan lemak. Dan pankreas adalah organ pencernaan yang menghasilkan getah pankreas itu bersifat basa yang mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase mengubah zat tepung menjadi gula, tripsinogen diaktifkan oleh enzim heterokinase menjadi tripsin, tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua yaitu usus kosong. Nah, pada usus kosong ini terdapat enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Fungsi enzim yang ada pada usus kosong itu terdiri dari 8 jenis. Yang pertama yaitu enterokinase dengan gunanya mengaktifkan tripsinogen, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, erepsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa, dan
fruktosa, lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Dan bagian usus halus yang ketiga yaitu usus penyerapan. Nah, pada usus penyerapan ini terdapat banyak lipatan atau lekungan yang disebut villi atau jonjot usus. Fungsi villi atau jonjot usus itu adalah memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan agar lebih sempurna. Zat makanan yang diproses penyerapan oleh villi yaitu glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral, dan air. Itu diserap oleh kapiler darah dalam villi dan diangkut menuju hati. Nah, selanjutnya ada asam lemak, gliserol, vitamin A, D, E, dan K itu diangkut melalui pembuluh, getah bening atau biasa disebut dengan limfa. Nah, bagian selanjutnya yaitu adanya usus besar dalam organ pencernaan. Fungsi usus besar itu untuk membentuk massa feses, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang terjadi pada feses. Juga merupakan tempat terjadinya pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar merupakan organ pencernaan yang mengelilingi seluruh anggota perut, organ yang disebut juga dengan kolon, yang menjanjang dari sekum, kantong yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil, dengan kolon sampai ke anus. Kolon terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama yaitu mukosa atau lapisan kolon paling dalam yang terdiri dari epitel kolumnar yang membuat permukaan terasa halus. Yang kedua ada submukosa. Lapisan ini terdiri dari darah, saraf, dan jaringan ikat yang menghubungkan mukosa dengan lapisan kolon lainnya. Yang ketiga ada muscularis propria, yaitu terdiri dari lapisan serat otot visceral yang berkontraksi untuk menggerakkan sisa pencernaan makanan. Serosa itu memproduksi cairan pelumas pada usus besar yang akan melindungi organ ini dari kerusakan akibat kontrak dengan organ pencernaan atau cairannya. Nah, saluran usus besar ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, dan kolon sigmoid. Selanjutnya yaitu ada anus. Anus merupakan bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan. Anus berbentuk saluran dengan panjang 3,5 sampai 5 cm yang tersusun atas otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter. Nah, 2 sfinkter yang terjadi di dinding usus dan di dasar panggul adalah sfinkter anus internal dan sfinkter usus eksternal. Nah, fungsi anus yaitu mengeluarkan feses dari saluran pencernaan dan anus dapat mengenali zat buangan yang keluar akan berbentuk cair, gas, atau padatan. Dan pada anus ini kita dapat mengontrol kapan keluarnya atau kotoran atau zat buangan harus keluar kapan. Nah, rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi dengan feses dan terdorong keluar. 3 bagian utama pada rektum itu ada flexura sacralis, flexura anorectat, dan ampula. Fungsi rektum sendiri adalah menerima feses dari usus besar dan bisa menampungnya sesaat. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Alat kelenjar pencernaan mempunyai fungsi yaitu alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Yang pertama ada kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas di sini memiliki
kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas yang mengandung natrium bikarbonat atau NaHCO3. Dan enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu berupa amilase yang berfungsi sebagai mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, lalu tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kelenjar pencernaan itu ada juga kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau biasa disebut dengan bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang dihasilkan oleh sel hati. Nah, kandungan cairan empedu ada beberapa. Yang pertama yaitu air, yang kedua garam empedu, yang biasanya disebut Na atau K sebagai pengemusi lemak. Yang ketiga ada bilirubin atau pigmen empedu hasil dari perombakan eritrosit. Dan yang keempat ada kolesterol yang biasanya disebut dengan lipid. Fungsi cairan empedu adalah membuang sisa metabolisme perombakan eritrosit atau bilirubin, pembuangan kolesterol berlebih, dan pengemusi lemak. Fungsi hati yang berhubungan dengan pencernaan yaitu 1. Metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. 2. Pengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Dapat dilihat bahwa cairan empedu berada di sini dengan warna hijau dan di dalamnya ada bagian-bagian yang disebut dengan cairan empedu. Di sini ada enzim-enzim pada kelenjar pencernaan. Yang pertama yaitu enzim petialin yang menghasilkan kelenjar ludah, bekerja dalam mulut dan fungsinya menjadikan amilum menjadi maltose. Yang kedua ada enzim pepsin, yaitu organ yang dihasilkan oleh lambung, tempat bekerjanya di lambung juga, lalu fungsinya menjadi protein, menjadi pepton. Yang ketiga yaitu renin, terjadi di lambung dan berfungsi sebagai kasenoin menjadi kasein. Amilase terjadi di usus halus, fungsinya mengubah amilum menjadi glukosa. Lipase, organ penghasil pankreas yang terjadi di usus halus dan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang selanjutnya yaitu tripsin, organ penghasil pankreas, bekerja di usus halus dan berfungsi sebagai mengubah protein menjadi asam amino. Selanjutnya ada laktase, organ penghasil usus halus, bekerja di usus halus dan menghasilkan laktosa menjadi glukosa. Sukrase, terjadi di usus halus dan menghasilkan sukrosa menjadi glukosa atau fruktosa. Maltase, penghasil dari usus halus dan bekerja di usus halus, fungsinya adalah mengubah maltose menjadi glukosa. Proses pencernaan itu ada urutannya. Yang pertama dari rongga mulut menuju ke kerongkongan, lalu ke lambung dan usus halus, lalu ke usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Ada juga gangguan-gangguan dalam pencernaan. Yang pertama yaitu gastroparesin, di mana tubuh sering merasa kenyang padahal baru makan dengan porsi sedikit. Gejalanya adalah mual, muntah, dan mudah kenyang. Penyakit ini dapat menyebabkan dehidrasi sebab gerakan otot di perut melambat, bahkan sama sekali tidak berfungsi. Akibatnya, terjadi kontraksi otot yang kuat sehingga mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Dengan demikian, perut tidak bisa dikosongkan dengan benar. Penderita gastroparesis dapat memperoleh perawatan medis, namun tergantung dari tingkat keparahan. Dokter biasanya akan meresepkan obat guna mengontrol mual dan muntah seperti prochlorperazine dan diphenhydramine. Selain itu, dokter juga akan meresepkan obat untuk stimulasi otot seperti metoclopramide dan erythromycin. Yang kedua ada diare, yaitu seseorang dikatakan mengalami diare apabila terjadi peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari disertai feses yang lebih cair. Hal itu terjadi karena adanya perubahan pola makan atau infeksi rotavirus atau bakteri.
Gejala-gejala diare yaitu bentuk feses lembek dan cair, nyeri dan kram di perut, mual dan muntah, nyeri kepala, nafsu makan yang hilang, selalu merasa haus, dan terdapat darah pada feses. Pengobatan diare dapat dilakukan dengan cara konsumsi makanan yang tepat dengan bergizi seimbang. Bila perlu, konsumsilah obat anti diare. Dan mengonsumsi cairan lebih banyak untuk menggantikan cairan yang hilang. Selanjutnya yaitu ada GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. GERD disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter yang ada di dalam saluran kerongkongan bagian bawah. Pada penderita GERD, katup yang melemah bisa mengakibatkan kerongkongan tetap terbuka sehingga asam lambung pun naik. Gejala GERD sendiri ada rasa perih dan sensasi seperti terbakar di dada, rasa asam di belakang mulut, terasa sakit saat menelan, ada rasa mengganjal di kerongkongan, batuk tanpa dahak, radang tenggorokan apabila asam lambung mengiritasi tenggorokan, dan pengobatan GERD dapat dilakukan dengan melakukan perubahan gaya hidup yang lebih baik. Apabila berat badan berlebih, maka lakukan diet hingga berat badan ideal. Jangan merokok dan hindari makanan pemicu GERD seperti makanan pedas, susu, alkohol, dan kopi. Juga dapat mengkonsumsi obat-obat pereda GERD. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Septinada Fakriyah dengan NPM 22 1302 1059 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.